Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Trout Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Pada saat Xiaoyan melangkah, suara otot-otot di tubuh Xiaoyan mulai retak sedikit demi sedikit. Daging dan darahnya menyembur keluar. Sepertinya Xiaoyan telah menanggung dampak yang sangat besar bagi tubuhnya, yang membuat dia hampir jatuh tidak sadarkan diri. Namun Qi dan darah Xiaoyan terus menyapu dengan gila-gilaan, yang membuat seluruh tubuhnya yang meledak dari Qi dan darah yang kuat. Segera tubuh yang penuh dengan luka pulih dengan kecepatan yang menghancurkan. Dan kekuatan pemulihan semacam ini berasal dari hati iblis Xiaoyan yang berdetak cepat saat ini. Tampak masuknya energi iblis yang agung ini, bahkan untuk Xiaoyan, dia tidak mungkin bisa menggunakan keterampilan bertarung langkah ke-6 yang mengejutkan para dewa. Setelah langkah ke-6 mengejutkan Xiaoyan mengembun, suara gemuruh menyebar di kehampaan. Arakan akan area sekelilingnya juga ikut bergetar. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan juga masih merasakan dampak yang lebih besar dari sebelumnya. Pada awalnya Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa keterampilan bertarung yang diberikan oleh Yang Mulia hanya tingkat keberuntungan kelas atas. Tapi dengan seiring peningkatan kekuatan Xiaoyan yang telah menerobos alam leluhur dewa perang, secara alami keterampilan bertarungnya juga ditingkatkan menjadi semakin menakutkan, yang menunjukkan bahwa keterampilan bertarung yang Xiaoyan gunakan saat ini itu sudah sebanding dengan keterampilan bertarung zaman kuno. Ketika Suho melihat pemandangan itu, tiba-tiba pupil matanya menyusut. Karena keterampilan bertarung 7 langkah mengejutkan para dewa yang Xiaoyan gunakan perlu saat ini juga telah mencapai tingkat zaman kuno yang sunyi, dan itu semuanya bisa diwujudkan dengan peningkatan kekuatannya. Melihat bayangan langkah ke-6 yang luas dan megah, Suho menggertakkan giginya karena dia juga rasa krisis yang kuat, bahkan menjadi semakin kuat dari bayangan kaki sebelumnya, yang membuat dia tersenyum kecut saat ini dan harus mengalami kerugian besar dalam hal konsumsi. Segera sidik jarinya berubah lagi dan bola cahaya mengembun di ujung jarinya. Sebelumnya bola cahaya berwarna merah dan ungu, tapi untuk kali ini bola cahaya yang mengembun di ujung jarinya berubah menjadi warna putih menyilaukan. Jika dibandingkan dengan 2 bola cahaya sebelumnya, tampaknya bola cahaya yang berwarna putih jauh lebih kuat. Dan pada saat ini, keduanya hampir menggunakan semua kekuatan mereka dalam pertempuran ini, yang merupakan keterampilan bertarung paling kuat. Dan untuk bisa menahan satu sama lain, setidaknya mereka harus memiliki kekuatan yang sama di kedua sisi. Situasinya akan terlihat bahwa Suho memiliki berkah dari ratusan avatar, dan Xiaoyan hanya memiliki 3 avatar saat ini. Tetapi Xiaoyan juga memiliki tubuh fisik yang mulia, yang membuat Xiaoyan bisa bertarung dengan Suho. Pada saat ini, bola cahaya putih menyapu ke arah bayangan kaki langkah ke-6 Xiaoyan. Dengan suara teredam, kedua kekuatan saling bertabrakan dengan liar di kehampaan. Tuar! Keduanya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, berkedip dengan gila-gilaan. Segera bayangan kaki langkah ke-6 Xiaoyan jatuh dengan keras. Kekuatan di kedua sisi sebenarnya tidak jauh lebih baik, tetapi tampaknya bola cahaya itu juga memblokirnya dengan paksa, yang membuat bayangan langkah kaki Xiaoyan juga menyapu lebih liar. Namun, semakin kuat bayangan kaki langkah ke-6 diblokir, itu juga memberikan banyak tekanan yang akan ditanggung Suho. Daging dan darah mulai dihancurkan saat ini, tapi jika dibandingkan dengan Xiaoyan, dia masih terlihat acuh tak acuh. Setelah menggunakan langkah ke-6 mengejutkan para dewa, wajah Xiaoyan sedikit pucat, tetapi pada saat yang sama, kekuatannya melampaui apa yang diharapkan Xiaoyan dan berpikir dalam hatinya, apakah jika saya menggunakan langkah ke-7, tubuh saya dapat menahan dampaknya? Setelah memikirkannya,
Jika dia tidak segera mengambil langkah ketujuh, akan sulit untuk sepenuhnya menekan Suho secara langsung. Segera Xiaoyan mempersiapkan langkah ketujuh untuk ditampilkan. Tetapi sebelum Xiaoyan melangkah, tiba-tiba bola cahaya putih mengembun lagi di jari Suho. Setelah bola cahaya memadatkan, Suho menyemburkan seteguk darah dan mengubahnya menjadi kabut darah dan menuangkan ke dalam bola cahaya. Sebelumnya bola cahaya berwarna putih, tetapi untuk saat ini itu telah ternoda oleh darah dan berubah menjadi merah darah. Kekuatan penindas yang dipancarkan oleh bola cahaya tiba-tiba menjadi menyesakkan, menyapu perlahan ke kehampaan. Suho menatap Xiaoyan dengan dingin dan segera mengeluarkan teknik terkuatnya saat ini. Dia tahu bahwa hanya dengan cara ini ada peluang menang melawan Xiaoyan. Ketika dia melihat Xiaoyan untuk pertama kali, jelas dia meremehkan Xiaoyan saat itu. Sekarang dia menyadari bahwa ternyata Xiaoyan sangat kuat dan dia tidak pernah menampilkan kekuatan itu sebelumnya. Bahkan sampai sejauh ini, Suho tidak mengetahui berapa kartu truf yang Xiaoyan miliki, karena dalam setiap serangannya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dalam pertarungan ini, Xiaoyan selalu menampilkan kekuatan yang berbeda dan selalu mengejutkan Suho. Seakan-akan kartu truf yang Xiaoyan miliki tidak ada habisnya, yang membuat Suho semakin sulit memprediksi kekuatan Xiaoyan. Jika Suho dapat merasakan kedalaman kekuatan yang dimiliki Xiaoyan, pasti dia akan memiliki secerca harapan di hatinya. Jadi dia akan memiliki kepercayaan diri pada metode yang akan dia gunakan. Karena itulah dia hanya menampilkan kemampuannya yang paling kuat. Dan ini adalah pertama kalinya Suho menggunakan kekuatan penghancur yang paling kuat. Dan setelah Suho mengambil seteguk darah, aura yang dipancarkan Suho menjadi semakin lemah. Karena sejumlah besar kekuatan abadi dan aura yang memancarkan dari ki dan darah menyembur keluar, seolah-olah dia terluka parah. Pada saat yang sama, bola cahaya yang berwarna darah naik perlahan. Segera cahaya merah berkedip-kedip di dalam bola cahaya. Dan setiap kedipan berisi dengan kekuatan pemusnahan yang mengerikan. Kedua bola cahaya segera menyapu pada saat ini dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika melihat bayangan kaki langkah ke-6 Xiaoyan, bayangan kaki itu mulai retak sedikit demi sedikit. Karena pada saat ini, bayangan kaki besar dihantam oleh kedua bola cahaya merah. Duar-duar. Suara tabrakan bergema seketika, yang membuat bayangan kaki besar langkah ke-6 Xiaoyan meledak dengan keras. Dan akhirnya bayangan itu juga runtuh dan benar-benar kalah. Dalam hal keterampilan bertarung ini, Xiaoyan seharusnya lebih memahami. Hanya dengan kekuatan penuhnya, keterampilan ini sepenuhnya dapat dikembangkan mencapai keterampilan zaman kuno yang sunyi. Sepertinya itu adalah kartu truf Anda. Saya ingin melihat apakah Anda masih memiliki kartu truf yang bisa melawan kedua bola cahaya darah saya. Yang menghancurkan itu? Suho berkata dengan dingin dan menghadap ke arah kedua cahaya merah di udara dengan penuh percaya diri. Karena pada saat ini, Suho berpikir bahwa bayangan kaki besar itu adalah kartu truf terkuat yang dimiliki Xiaoyan. Setelah Suho mengalahkan bayangan kaki langkah ke-6, dua bola cahaya menyapu dengan liar menyelimuti ke arah Xiaoyan. Ketika melihat kekuatan penghancur yang menyapu ke arahnya, Xiaoyan acuh tak acuh menunjukkan wajah tanpa ekspresi. Faktanya, Xiaoyan juga menyadari bahwa Suho tidak meminjam kekuatan dari luar. Jadi Xiaoyan tidak akan meminta bantuan orang lain. Entah itu kekuatan dari permaisuri, rubah berekor 9, dari labu bermata 9, ataupun kekuatan dari Goyan. Xiaoyan lebih memilih menggunakan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, daging dan darah di tubuh Xiaoyan layu dengan cepat. Bahkan rambutnya yang semula hitam berubah menjadi rambut putih. Separuh hidupnya sepertinya terkuras dalam sekejap. Dan tubuh fisiknya sepertinya mayat hidup. Seperti seorang lelaki tua dengan tulang belulang.
Melihat pemandangan ini, Suho merasa ada salah pada Xiaoyan. Karena Suho dapat merasakan di dalam hatinya bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Pada saat ini, Xiaoyan masih dalam keraguan. Meskipun dia bisa menggunakan langkah ketujuh yang mengejutkan, tetapi resikonya juga sangat besar. Karena setelah dia menggunakan langkah ketujuh, kemungkinannya dia tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Namun meskipun menampilkan langkah ketujuh, resikonya sangat besar, tetapi Xiaoyan juga yakin dapat menggunakannya. Oke, saya juga ingin melihat kekuatan penghancur siapa yang lebih kuat. Xiaoyan berkata perlahan. Meski tubuh Xiaoyan terlihat orang tua kurus kering, yang membuat jubah di tubuhnya terlihat kebesaran. Seakan-akan tubuhnya tidak memiliki daging dan darah yang kapan saja bisa tertiup angin. Meskipun dalam keadaan kritis, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Namun di rongga mata yang layu, sepasang mata meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Sosok kurus Xiaoyan melangkah maju dengan susah payah. Segera telapak kaki besar mengembun di udara. Melihat pemandangan ini, semua sosok yang melihat adegan ini sangat terkejut dan bergumam perlahan. Ternyata kekuatan sebelumnya bukanlah batasnya dan mengambil resiko besar untuk menampilkannya. Pada saat yang sama, Suho juga mengangkat kepalanya, menatapkan kedua bola cahaya yang di atasnya sebuah bayangan kaki besar mengembun dengan cepat, dengan paksaan yang jauh lebih kuat. Cahaya merah berkedip liar dengan kekuatan penghancur yang menakutkan menghantam langkah ketujuh Xiaoyan. Namun langkah terakhir ini juga diarahkan ke arah Suho, yang membuat dia berada dalam tekanan. Karena pada saat ini, kedua bola cahaya sudah tidak mampu menahan kekuatan langkah ketujuh Xiaoyan.